Pemirsa Sindot Today, kita awali dengan informasi sejumlah logistik pendukung telah tiba di Komplek Parlemen Senayan jelang aksi unjuk rasa pada Kamis pagi. Sejumlah massa pun bertahan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti aksi. Sejumlah kelompok massa aksi sejak Rabu malam hingga kini mulai berkumpul di depan gedung DPR RI jelang aksi unjuk rasa. Bahkan sejumlah massa rela bermalam dan tidur di trotoar untuk mengikuti aksi yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Dukungan logistik juga terus berdatangan, mulai dari air minum, roti, hingga sejumlah kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan aksi. Sementara itu, jalur dari arah Pancoran menuju Grogol telah ditutup dalam rangka pengamanan di sekitar lokasi. Ya pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan ojol masih bertahan di depan gerbang utama Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Keberadaan massa membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan aksi demonstrasi di DPR pada pukul 10 pagi hari ini. Lebih dari 500 peserta aksi diperkirakan akan membadati halaman gedung DPR. Pemirsa, di tengah kemacetan di ibu kota, sejumlah warga melakukan persiapan aksi demo di depan gedung DPR. Dari live TikTok, seorang warga pun terpantau sejumlah orang datang, sementara warga lainnya memberikan bantuan makanan dan donasi untuk peserta aksi. Nah, sudah tidak bisa menyumbang dalam bentuk seperti inilah live TikTok dari akun Kapten D. Inilah aktivitas peserta aksi di depan gedung DPR RI yang memperlihatkan banyaknya warga yang berkumpul. Sementara di sisi lainnya beberapa ibu datang memberikan donasi dan bantuan makanan. Kegiatan ini berlangsung di tengah kemacetan Jakarta di kawasan Senayan. Namun tak satu pun pengendara yang protes akan aksi ini. Udah keren, cantik lah gitu. Namun karena waktu yang semakin malam, aksi di depan gedung DPR dilaporkan berupaya dibubarkan oleh petugas. Jadi mungkin kita off dulu, guys ya. Pemirsa, jelang aksi 27 Agustus 2026 atau hari ini, AMPB didirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Massa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari massa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan massa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polkam Jamari Caniago menjamin setiap warga yang akan berunjuk rasa menyuarakan aspirasi tidak dilarang. Dan ia juga menyatakan aparat tidak akan melakukan penyekatan di perbatasan. Penyekatan tuh nggak ada ya, usaha penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, nggak ada, silakan datang. Mereka ada yang berangkat perorangan, ada bergabung di sini, ada. Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka. Jadi tidak ada
berupaya sedemikian rupa kehidupan berjalan seperti biasa. Yang merasa terganggu karena itu juga kita salurkan. Penutupan jalan tadi saya kesini udah ditutup jalan di sana. Jadi saya masuk lewat. Dan itu sudah lancar semua. Berapa orang yang sudah kita periksa? Ada, mungkin Kapolda akan menyampaikannya secara pers begitu ya. Pernyataan pers ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda. Pemirsa, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, mengaku kecewa rekeningnya sempat diblokir. Botok juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait dengan pemblokiran rekening dirinya. Aktivis AMPB Supriyono alias Botok mengaku kecewa atas pemblokiran rekening miliknya. Meski hari ini akan dibuka kembali, namun pemblokiran rekening menimbulkan banyak kerugian. Botok juga mengaku tidak pernah menerima informasi ataupun klarifikasi saat rekening miliknya diblokir. Semenjak rekening saya diblokir sampai saat ini saya tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah dihubungi pihak terkait. Pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan. Apa saja Bang, bisa disampaikan? Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untuk kemarin saya dari Jakarta, saya membawa bekal beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari kampung. Ya pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifkan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri. Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana aksi massa di depan gedung DPR telah terhubung dengan rekan kami, ada Naura Safika dan juru kamera Iriansyah Wahyudi yang kini berada di kawasan gedung DPR RI. Ya, selamat pagi Naura. Bagaimana dengan suasana aksi massa di sana pagi ini? Silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi Neta Ayu dan juga pemirsa. Aksi penyampaian pendapat di depan DPR hari ini tanggal 27 Agustus ini terlihat memang beberapa masyarakat sudah hadir, dan tentu saja kalau misalnya kita melihat di beberapa informasi yang sudah tersebar ini akan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Namun memang kalau untuk masyarakat yang sudah hadir ini tidak hanya dari pagi saja, namun sudah ada beberapa hari yang lalu pun juga sudah banyak sekali masyarakat yang hadir di sini, khususnya untuk mereka yaitu
yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah turut hadir. Bahkan di pagi hari ini pun juga terlihat ada beberapa gabungan dari masyarakat lainnya seperti dari ojek online pun juga turut hadir dan juga beberapa masyarakat lainnya juga turut hadir. Kalau kita lihat untuk di pagi hari ini suasana memang untuk kawasan depan DPR khususnya dari arah Pancoran menuju ke arah Grogol atau Selipi ini jalan sudah ditutup secara penuh sehingga memang untuk masyarakat nanti akan dialihkan melalui beberapa alternatif jalur lain. Pun kalau misalnya kita lihat untuk area depan DPR khususnya di depan pagarnya ini sudah ada barikade, kemudian juga sudah ada beberapa tulisan-tulisan yang tentunya ini memuat beberapa tuntutan, yaitu tuntutan utamanya adalah segera mengesahkan untuk RUU perampasan aset, kemudian juga terkait dengan hukum mati koruptor. Kemudian juga kita melihat ada beberapa tulisan-tulisan lainnya yang menyerukan beberapa hal untuk penyampaian pendapat di pagi hari ini. Kemudian kita lihat juga beberapa masyarakat tadi pagi ini sempat seperti berdoa bersama, kemudian juga nantinya kita akan mendengar secara seksama orasi dari masyarakat ini ya nanti akan dimulai pada 10 pagi. Karena kalau misalnya kita melihat pun untuk jumlahnya diperkirakan sekiranya ada 500 massa yang akan hadir di penyampaian pendapat pagi hari ini. Kemudian terkait dengan beberapa dampak lainnya, tidak hanya dari penutupan jalan, ini juga ada berdampak di tol dalam kota yang kalau kami pantau memang agak sedikit mengalami keterlambatan jalan ya, karena kan memang untuk keluar tol ke arah Selipi ini ditutup sehingga akan dialihkan menuju ke keluar tol yang selanjutnya, sehingga masyarakat ini harus bisa mencari informasi lebih lanjut jika ingin melakukan perjalanan dan juga menghindari untuk kawasan DPR agar terhindar dari kemacetan di pagi hari ini. Sementara itu Nata Ayu kembali ke studio. Baik, Naura, jika tadi Anda sebutkan bahwa ada beberapa lokasi terutama yang mengarah ke gedung DPR ini yang akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas, maka jika ada warga yang beraktivitas di sana, lalu jalan mana yang bisa dilalui untuk bisa menuju ke lokasi tersebut? Naura? Baik, sepertinya kami sambungan terputus bersama dengan rekan Naura. Terima kasih Naura Safika dan juru kamera Irian Syahwahyudi melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB berangkat menuju ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka. Ratusan orang dijadwalkan akan berangkat menuju ibu kota Jakarta pada Rabu siang untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR RI. Masa yang tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu diberangkatkan menggunakan 4 armada bus. Alun-alun Pati digunakan sebagai titik pemberangkatan. Masa aksi membawa sejumlah atribut aksi seperti spanduk, poster, hingga keranda jenazah. Polisi siapkan personil gabungan amankan aksi masyarakat Pati besok di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segerakan, iya pasti. Masa dari berbagai elemen masyarakat ini akan bergabung dengan gelombang demonstrasi lainnya untuk menyuarakan 2 tuntutan utama, yakni perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR RI diwarnai kericuhan. Bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang 5 Pati untuk mengangkut massa dihadang polisi. Kericuhan sempat terjadi saat bus yang dibawa AMPB hendak memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Pihak kepolisian mengadang dan tidak memperbolehkan bus yang dipergunakan untuk mengangkut peserta aksi memasuki area alun-alun. Akhirnya tepat pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI sekitar 250 orang dengan menggunakan 5 armada bus. Ya, pemirsa, jelang aksi demo besar di DPR RI Jakarta, salah satu rumah anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB diteror orang tak dikenal pada hari Senin dini hari. Kaca pintu rumah bolong dan juga retak, sementara 4 butir peluru gotri ditemukan di dalam rumah. Inilah yang terjadi pada salah satu rumah, salah satu anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Desa Kaja, Kabupaten Pati. Korban menduga aksi tersebut dilakukan sebagai upaya intimidasi agar sang suami tidak ikut dalam aksi demo yang digelar di DPR RI pada hari ini. Bahkan hingga kini korban belum melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada polisi. Kalau nggak mau, Anda tidur. Nah, kok bolong lawangnya? Nggak ngerti, Mang. Langsung tanya belanja, nggak ngerti, Mang. Kok bisa bolong nggak ngerti. Padahal itu sore, orang mana kejadian itu. Taunya tadi malam? Ya, oh yang ini? Oh, pagi jam 10-an ngertinya. Terus ditemukan apa? Saya nyapu rumah, ini ada saya peluru apa ini? Ada 4 biji. Pemirsa, gabungan BEM mahasiswa Semarang dihadang polisi di Jalan Pemuda. Masa yang sedianya akan menggelar aksi di kawasan Tugu Muda dihentikan barisan aparat di sekitar kantor Wali Kota Semarang. Gabungan mahasiswa Semarang yang melintasi Jalan Pemuda dihentikan aparat yang membuat barikade di sekitar kantor Wali Kota Semarang. Sempat terjadi negosiasi alot antara perwakilan mahasiswa dan pihak kepolisian. Namun aparat tetap tidak membuka akses menuju Tugu Muda. Sebelumnya, masa gabungan BEM mahasiswa Semarang melakukan long march membawa 5 tuntutan. Salah satunya mengenai praktik korupsi di kalangan pejabat publik. Pemirsa, ribuan mahasiswa dan pemuda di Jakarta menggelar aksi damai demi menjaga Jakarta agar tetap aman. Kampanye damai dengan berjalan kaki digelar ribuan pemuda dan mahasiswa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Komando Rakyat Jaga Persatuan mengajak masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, agar menjaga perdamaian. Dengan menjaga kedamaian dan juga menekan semua isu negatif, diharapkan bisa mencegah kerusuhan dan juga perpecahan. Seperti diketahui bersama bahwa masyarakat Pati, Jawa Tengah akan menggelar aksi pada hari ini untuk mendesak disahkannya RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI pada pagi ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today bersama saya Raditya Ayu dan Nata Arman. Pemirsa, jelang aksi 27 Agustus 2026, AMPB dirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi dan juga logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus.
Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Masa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sejumlah logistik pendukung telah tiba di Komplek Parlemen Senayan jelang aksi unjuk rasa pada Kamis pagi ini. Ya, sejumlah massa dan mereka pun bertahan di depan gedung DPR MPR untuk mengikuti aksi demonstrasi. Sejumlah kelompok massa aksi sejak Rabu malam hingga kini mulai berkumpul di depan gedung DPR RI jelang aksi unjuk rasa. Bahkan sejumlah massa rela bermalam dan tidur di trotoar untuk mengikuti aksi yang jadwalkan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Dukungan logistik juga terus berdatangan mulai dari air minum, roti hingga sejumlah kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan aksi. Sementara itu jalur dari arah Pancoran menuju Grogol telah ditutup dalam rangka pengamanan di sekitar lokasi. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Ya, petugas kini mulai kewalahan memadamkan api akibat kencangnya tiupan angin yang membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Terbaru, kobaran api meluas, membakar lahan gambut dan semak belukar kering di Jalan Yosudarso 18 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Upaya pemadaman yang dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tak berjalan mudah. Petugas kewalahan memadamkan api lantaran angin berhembus kencang dan asap pekat yang menyelimuti kawasan. Petugas harus menerobos medan terjal agar bisa mencapai titik kebakaran. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Untuk luasan puluhan hektar sudah, Bang. Menjalar ke sini ya? Ya, Bang. Dan hampir mendekati permukiman, Bang. Upaya pemadaman apa nih kendalanya? Untuk kendalanya sumber air sudah mulai mengering dan kami menggunakan tangki water supply, Bang. Akibat kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti kawasan permukiman yang kian mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Ya, dari pantauan IQ Air, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan juga berbahaya. Bisa kita lihat pemirsa dari laman IQ Air, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam keadaan zona merah. Bahkan tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan sempat menyentuh angka 559, 689, 865 alias zona berbahaya. Sementara ini dalam daftar dari IQ Air, Pekanbaru menjadi kota paling berpolusi di Indonesia. Kemudian Pontianak di urutan kedua, Palembang urutan ketiga, Serpong dan Tangerang Selatan di urutan berikutnya. Kemudian masih di Pekanbaru Riau dari akun Naufal A25. Hari ini kabut asap terlihat menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru dan kondisi kualitas udara semakin memburuk. Aktivitas masyarakat pun turut terdampak, termasuk pemberlakuan kegiatan belajar dialihkan ke daring oleh Pemkot Pekanbaru sebagai langkah antisipasi. Pemirsa, kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Ya, mulai hari ini seluruh sekolah di Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Kebakaran terjadi di lahan sekitar Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, diduga kebakaran akibat cuaca panas. Bulet. Viral di media sosial, kebakaran lahan terjadi di wilayah perbatasan Gentakrejo, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, Yogyakarta. Terlihat kobaran api membumbung tinggi membakar lahan semak belukar di tengah Sungai Progo. Kejadian ini menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah pengguna mengaku mencium bau asap dari wilayah tempat tinggal mereka. Kebakaran lahan menjadi salah satu potensi bencana yang perlu diwaspadai di Kulon Progo selama musim kemarau. Kondisi iklim membutuhkan kesiapsiagaan dari berbagai pihak agar siaga dalam mengantisipasi karhutlah. Penyebabnya nggak tahu karena musim panasnya seperti ini, mungkin juga karena api nggak tahu dari penyebabnya, jadi mungkin dari saking panasnya matahari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum ada informasi resmi yang memastikan apakah kebakaran dipicu kondisi cuaca, kelalaian, atau faktor lainnya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan.
Ya, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul, Yogyakarta meningkat tajam sejak memasuki musim kemarau. Ya, hingga Agustus 2026, petugas mencatat 49 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 43,5 hektar. Video amatir memperlihatkan petugas damkar Gunung Kidul berjibaku memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kebakaran meningkat tajam sejak Juli. Dari 4 kasus pada bulan Juni menjadi 15 kasus pada bulan Juli, dan pada Agustus tercatat 29 kasus. Kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Karangmojo dengan 8 lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga dipicu cuaca ekstrim serta aktivitas warga membakar sampah dan daun kering. Ini sangat meningkat terutama di bulan Agustus ini. Ini indikasi adalah dari penyebab kemarau panjang. Dari kemarau panjang yang sangat panas sehingga vegetasi menjadi sangat kering dan resiko kebakaran menjadi sangat tinggi. Sore kebakaran lahan di wilayah Katongan, tepatnya di Kalilutung. Mengantisipasi kebakaran meluas, 30 personel damkar disiagakan setiap hari di 2 pos, yaitu Karangmojo dan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia yang menjadi pengungsi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Puskesmas Mauponggo. Ya, korban meninggal dunia setelah sempat mengungsi secara mandiri akibat gempa mengguncang Nagekeo. Isak tangis pecah di rumah duka Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan setelah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, meninggal dunia. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumahnya dan mengungsi secara mandiri bersama warga lain. Di tengah ancaman gempa susulan, ia memilih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi Petrus semakin berat karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak nafas. Korban pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo, namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia. Mempunyai riwayat asma, dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian sering mengeluh sesak napas, dan kemarin sore oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo, dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal. Kepergian Petrus menambah duka keluarga di tengah situasi pasca gempa yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan data Puskesmas Mauponggo, sekitar 2.410 lansia tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah lansia memilih bertahan di tenda pengungsian secara mandiri karena khawatir terhadap gempa susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, BMKG mencatat 7.429 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 33 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 143 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak mencatat 7.429 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah disalurkan untuk warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ya, bantuan disalurkan di tengah kondisi sekitar 24.000 warga yang masih bertahan di pengungsian. Gempa yang melanda Nagekeo menyebabkan sekitar 7.000 rumah dan bangunan rusak, termasuk gereja dan juga sekolah. Sejumlah warga juga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan parah. Untuk membantu warga terdampak, 500 juta rupiah disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Nagekeo. Sementara 500 juta rupiah lainnya untuk membantu perbaikan gereja-gereja yang rusak melalui Vikep Mbai, Keuskupan Agung ND. Bantuan tersebut dihimpun keluarga besar mantan Menaker Yakob Nua Wea bersama dengan para sahabat. Geram dengan air sungai Rawas di Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan yang tercemar akibat penambangan emas tanpa izin, warga menggeruduk Mapores Muratara. Masa meminta polisi untuk menindak tegas para pelaku penambangan emas tanpa izin atau peti di Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat aktivitas ilegal ini, kawasan hutan mengalami kerusakan hingga ratusan hektare. Aktivitas peti di Kecamatan Rawas Ulu dan Ulu Rawas diketahui menggunakan alat berat ekskavator dan mesin penyedot air berkapasitas besar. Diduga pelaku peti membuang limbah tanah yang bercampur dengan merkuri ke Sungai Rawas sehingga dapat membahayakan kesehatan warga. Ratusan warga dari 2 kenegerian menggelar aksi di sebuah perusahaan kelapa sawit di Kampar Riau. Ya, warga menuntut kejelasan hak atas lahan sekitar 1.300 hektar. Warga kenegerian Talang, Danto, dan Kasikan menyampaikan tuntutan terkait dengan hak lahan dan juga rencana perpanjangan HGU perusahaan. Aksi sempat memanas saat massa berusaha menerobos barikade keamanan, namun situasi kembali terkendali. Warga menyebut lahan yang mereka tuntut sekitar 20% dari lahan yang dikelola oleh perusahaan. Mereka meminta status dan batas lahan dipastikan sebelum proses perpanjangan HGU dilanjutkan. Warga juga meminta pengukuran lahan melibatkan ATR BPN, pemerintah daerah, tokoh adat, dan juga masyarakat. Warga menegaskan tidak menolak investasi, namun meminta persoalan hak lahan diselesaikan terlebih dahulu. Dan undang-undang bahwa untuk memperpanjang HGU perusahaan ini, perusahaan wajib memberikan minimal 20% untuk masyarakat sekitarnya. Hari ini masyarakat kami ini tidak mendapatkan sama sekali, maka sangat wajar masyarakat menuntut haknya hari ini. Kami belum pernah mendapatkan sama sekali bentuk apapun, pola apapun, baik itu transmigrasi, plasma segala macam, tidak pernah kami mendapatkan apa-apa. Yang paling ironisnya di sini kami spesifik kepada ada surat keputusan direksi di sini bahwa kebun tandur ini tidak ada penerima 20%-nya. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tiba di posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan YON TP 834 Wakangamere di Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto langsung disambut antusias warga dan sejumlah anak-anak. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat berkeliling ke dapur umum di posko tersebut. Usai berkeliling dan menemui warga, Presiden Prabowo kemudian memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi. Presiden Prabowo mengatakan akan membangun sekolah dan hunian sementara maksimum 3 pekan lagi. Alam kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera
kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif, dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun, kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Bicara di samping Joko Widodo, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Ya, pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Saya sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendorong nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menimbulkan polemik, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi akhirnya menyampaikan klarifikasi soal video viral dirinya yang menyinggung percepatan pemilu dalam sebuah forum. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video tersebut. Dirinya menyebut analisis dan juga pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ikut hadir dalam acara. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait dengan permasalahan ini. Tersebut tidak ada hubungan dan kait hubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi
dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aristiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. 2. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang 3, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia. Pemirsa, sejak pagi peserta aksi demo telah tiba di Komplek Parlemen Senayan. Ya, mereka bergabung dengan massa yang sebelumnya bertahan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti aksi. Massa aksi telah berkumpul di depan gedung DPR RI jelang aksi unjuk rasa pada hari ini. Bahkan sejumlah massa rela bermalam dan juga tidur di trotoar untuk mengikuti aksi yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Dukungan logistik juga terus berdatangan mulai dari air minum, roti, hingga sejumlah kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan aksi. Sementara itu jalur dari arah Pancoran menuju Grogol telah ditutup dalam rangka pengamanan di sekitar lokasi. Ya pemirsa, buat yang beraktivitas pagi ini sebaiknya kita simak dulu pantauan lalu lintas di sekitaran daerah Senayan karena sedikit dampaknya akan terdampak bagi masa aksi demonstrasi yang akan berlangsung di gedung DPR. Kita pun akan terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini sudah berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Selamat pagi Bribda Jessica, bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Terima kasih Nata dan juga Ayu serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lintas dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Dan untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terlihat sudah mulai terjadi peningkatan volume arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Volume kendaraan mulai meningkat menjelang pelaksanaan kegiatan di gedung DPR MPR. Khususnya dari arah Trunojoyo, Blok M Semanggi, dan arah Sudirman pagi hari ini terlihat dalam kondisi ramai dan terjadi peningkatan yang didominasi kendaraan roda 4. Namun saat ini juga terkadang terjadi perlambatan menjelang antrian traffic light selepasnya pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jam. Dan pemirsa, pada kawasan ini juga banyak terdapat bus Transjakarta. Kami perlu ingatkan kepada para pengendara untuk tidak menggunakan jalur bus Transjakarta. Sejumlah akses menuju kawasan DPR MPR saat ini juga tengah diberlakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Pengendara dari arah Senayan yang akan melintas menuju kawasan DPR MPR dihimbau memperhatikan perubahan arah arus dan mengikuti jalur yang telah diarahkan oleh petugas. Rekayasa tersebut dilakukan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan. Pengguna jalan dihimbau mengatur waktu perjalanan, mempertimbangkan rute alternatif untuk menghindari kawasan terdampak, serta tidak memaksakan masuk ke ruas yang sedang dilakukan penutupan. Tetap kurangi kecepatan dan ikuti area petugas kami demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi, gunakan media sosial secara bertanggung jawab serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan perlu kami informasikan juga, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi, dan sekitar 75 orang korbannya adalah pelajar atau mahasiswa.
Untuk itu mari kita bersama tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Ya, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, diduga konsleting listrik kebakaran hebat menghanguskan 4 petak rumah di kawasan padat penduduk di Wonokromo, Surabaya. Sementara di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, kebakaran melanda depot air minuman isi ulang dan menewaskan seorang balita berusia 4 tahun. Bosku, oke, sampai di CKK bosku. Bantuan bosku. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Waringin, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api pun dengan cepat membesar dan melahap 4 petak rumah. Kondisi angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga membakar sejumlah kendaraan. Petugas pemadam kebakaran langsung menerjunkan personil dan 14 mobil damkar agar api tak merembet ke bangunan yang lebih luas. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di lokasi depot air minum isi ulang di Jalan Melati, Kelurahan Tanobato, Kota Padang Simpuan, Sumatera Utara. Dalam insiden tersebut, seorang balita berusia 4 tahun ditemukan tewas terjebak di dalam rumah. Jenazah korban pun langsung dievakuasi ke RSUD Padang Simpuan. Di saat kami melaksanakan pemadaman, korban terjebak di dalam rumah, dan saat itu kobaran api sudah membesar. Saat kejadian kebakaran pun kami sudah tidak dapat melihat ada korban tersebut. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga berasal dari ledakan tabung gas di lantai dasar bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rentetan tembakan pecah saat polisi hendak menangkap seorang buron kasus narkoba di Lampung Utara. Akibat insiden ini, 3 anggota polisi terluka sementara si buron tewas. Warga Muara Jaya, Kota Bumi Udik, Lampung Utara yang tengah membereskan perayaan kemerdekaan RI dikejutkan dengan letusan senjata api berkali-kali. Saat itu, sejumlah personil polisi tengah memburu seorang pria yang diduga terkait kasus narkoba dan peredaran senjata api ilegal. Namun, upaya penangkapan berubah jadi kontak senjata. 3 anggota polisi terluka tembak masing-masing di bagian kaki, pelipis, dan perut. Sementara pelaku tewas dalam kontak senjata dan jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Maria Regina, Kota Bumi. Saat ini memang setelah terjadi perlawanan dari pelaku yang sementara ini diduga sebagai bandar. Untuk yang terluka anggota polisi berapa orang, Bu? Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan. Dari lokasi, petugas mengamankan sepucuk revolver rakitan, 2 butir amunisi, dan 3 selongsong peluru. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek 2 sar narkoba di pemukiman padat di Medan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini polisi tangkap 9 pelaku. Lorong sempit di bantaran sungai pemukiman padat kawasan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara harus dilewati polisi untuk sampai di 2 sarang narkoba.
Polisi bahkan harus mendobrak paksa satu sarang narkoba di bibir sungai yang sengaja dikunci pintunya untuk menangkap pelaku. Sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk kabur dari sergapan petugas. Namun polisi tetap berhasil meringkus setidaknya 9 pelaku yang terdiri dari 2 pengedar dan 7 pengguna narkoba. Dari 2 sarang narkoba yang digerebek, petugas menyita 7 paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, sejumlah uang dan bahkan sebilah kapak yang sudah dimodifikasi yang diduga untuk menyerang petugas. Bahwasannya kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku yang ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polresta Jakarta Barat, artis Revaldo Vivaldi dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan juga langsung ditetapkan sebagai tersangka. Artis Revaldo akhirnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo lakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika dan psikotropika. Revaldo dijerat pasal berlapis atas kepemilikan dan penyimpanan narkotika dan psikotropika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Kalian nih Bang, relap terus Dok. Hilap. Nyesel gak atau seperti apa nih Bang Revaldo? Perkara yang keempat, artinya sudah 3 kali ditangkap, ini yang keempat yang berurusan dengan hukum tentang narkotika tersebut. Pak, sebenarnya alasannya apa sih Pak? Kita bertanya kenapa dia memakai lagi, alasannya adalah karena supaya badannya fit, kemudian supaya tenaganya kuat dan sebagainya. Bahkan sesekali dipakai karena dia banyak pikiran. Nah, kita tidak dalam pikirannya apa, kita fokus kepada dia menyimpan narkotika itu. Saat ini pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo Vivaldi, pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini tertangkap saat narkoba Polres Jakarta Barat. Polisi menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas pakai narkoba jenis sabu, dan obat keras golongan A yakni Xanax dan Aprozola. Artis Revaldo 3 kali terjerat kasus narkoba yakni pada tahun 2006, 2010, dan 2023 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Petugas kini mulai kewalahan memadamkan api akibat kencangnya tiupan angin yang membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terbaru, kobaran api meluas, membakar lahan gambut dan semak belukar kering di Jalan Yos Sudarso 18 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Upaya pemadaman yang dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tak berjalan mudah. Petugas kewalahan memadamkan api lantaran angin berhembus kencang dan asap pekat yang menyelimuti kawasan. Petugas harus menerobos medan terjal agar bisa mencapai titik kebakaran. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Untuk luasan puluhan hektar sudah Bang. Menjalar ke sini ya? Ya Bang, dan hampir mendekati permukiman Bang. Upaya pemadaman apa nih kendalanya? Untuk kendalanya sumber air sudah mulai mengering dan kami menggunakan tangki water supply Bang. Akibat kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti kawasan permukiman yang kian mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Pemirsa, polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Ya, dari pantauan IQR, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan berbahaya. Bisa kita lihat pemirsa dari laman IQR, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam keadaan zona merah. Tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan sempat menyentuh angka 559, 689, dan 865 alias zona berbahaya. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet. Sebanyak 95 orang dikabarkan tewas dan lebih dari 200 wisatawan hilang kontak. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang perbatasan Nepal dan Tibet, tepatnya di sepanjang sungai Trishuli, distrik Nuwakot, Nepal. Akibat peristiwa ini, sedikitnya ada 95 orang dilaporkan tewas dan 384 orang lainnya dinyatakan hilang, termasuk 291 diantaranya wisatawan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, hingga Malaysia. Sebelumnya, luapan air deras berasal dari sungai Bote Koso menerjang belasan desa di distrik Rasuwa dan Nuwakot, Nepal. Banjir kemudian mengalir deras hingga ke aliran sungai Trishuli. Sementara di sisi Cina, tanah longsor menghantam area pelabuhan perbatasan Girong di kota Shigatse, Tibet. Insiden ini memutus jalur darat, jaringan komunikasi, serta pasokan listrik di wilayah tersebut. Bencana banjir bandang ini diduga dipicu oleh gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 yang menyebabkan longsoran es dan batuan di Sungai Lende Kolang. Udah hilang tuh. Ya Allah. Pemirsa, otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman sepanjang sungai Bote Kosi. Mengerahkan helikopter, petugas SAR Nepal berusaha mengevakuasi korban di tengah derasnya banjir bandang. Tentara dan kepolisian Nepal telah dimobilisasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan.
Sementara itu, banjir terus menerjang distrik Rusua dan menenggelamkan rumah-rumah di mana sekitar 50.000 orang tinggal. Selain rumah, banjir juga menghancurkan pasar, jalan raya, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga air. India diketahui mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan ke Nepal. Sementara itu, Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan operasi darurat besar-besaran di Nepal. Banjir bandang juga memakan korban jiwa di pelabuhan perbatasan Girong di wilayah otonomi Xinjiang, Cina. Informasi lainnya pemirsa, IRGC merilis sebuah video yang memamerkan drone tempur di bawah tanah dengan di tengah eskalasi dengan Amerika Serikat. Drone tempur Nirawa Kaman 12 dioperasikan oleh Angkatan Udara Republik Islam Iran di dalam fasilitas bawah tanah. Drone-drone tersebut terlihat berbaris di terowongan yang terlindungi sebelum salah satunya lepas landas. Kaman 12 mampu membawa 4 bom terarah atau rudal anti-tank seberat 50 pon. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Ya, pertemuan ini adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Pemerintah Pakistan kembali mengirimkan delegasinya ke Iran sebagai bagian dari upaya Pakistan untuk mencapai solusi konflik di Timur Tengah serta mendorong perdamaian dan juga stabilitas regional. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk perdamaian. Tim advokat Febri Adriansyah menyerahkan kesimpulan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu sore. Dalam kesimpulannya, tim kuasa hukum menilai terdapat cacat mendasar dalam proses penetapan tersangka dan penahanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah kewenangan pejabat yang menertibkan dan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Kuasa hukum Febri menilai jika surat diterbitkan oleh pejabat yang dinilai tidak berwenang, maka tindakan hukum yang didasarkan pada surat tersebut juga dinilai tidak sah. Sementara itu terkait penahanan, tim kuasa hukum menilai surat perintah penahanan tidak menguraikan keadaan konkret yang menjadi alasan penahanan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KUHP. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang pra-peradilan keempat yang diajukan oleh Roy Suryo terkait dengan soal status pencekalan terhadap dirinya. Dalam putusannya, Hakim Tunggal pra-peradilan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Roy berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah menilai status Roy Suryo yang telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa karena berkas kasus pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karenanya PN Jakarta Timur lah yang memiliki kewenangan untuk menguji alat bukti dalam kasus yang menjerat Roy Suryo. Peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili menolak permohonan ujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan majelis hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, meskipun ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid kelima. Dia udah ketawa-ketawa aja, ada sama ya.
Pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait status pencekalan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah status Roy Suryo yang dinilai sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sehingga kewenangan untuk menguji kualitas serta kuantitas alat bukti berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak lagi bisa diuji melalui jalur pra-peradilan. Meskipun permohonan keempat ditolak, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum tidak tinggal diam. Kubu Roy Suryo dipastikan tetap melangkah ke pra-peradilan jilid kelima dengan agenda gugatan ganti rugi dan akan menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak turut termohon. Kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah, dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra-peradilan yang kelima, ya, nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan, karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra-peradilan ketiga, ternyata kita dinilai kurang. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyayangkan putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Refli menyebut pra-peradilan merupakan instrumen untuk menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi tersangka. Karena itu pihaknya mempertimbangkan untuk menguji pasal 163 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra-peradilan ini? Apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal, dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Dengan ditolaknya pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo kini bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kelima yang akan dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.